penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Ibu dari Ibu Kepala Sekolah SD dari yang menghormati, Ketua Guru dari SD dari yang menghormati, para siswa dari tanggal 8 Februari 2023 bertempat di SD Sumberjaya Saudara Kalian. Adapun kunjungan acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan ketua akademik Guru. Acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah acara KKP Guru dari tanggal 4 Februari 2023 segera kita bisa menyampaikan bersalah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan ketua KKP Guru dari yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Nurita SPSD Kepala SDM Indonesia. Pada beliau waktu dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua KKP Guru meskipun hari ini kedatangan hadir serta rekan-rekan kepala sekolah yang ternyata tidak banyak sedikit yang hadir tempat saya. Kemudian yang terhormat Ibu Dewi Yuliati MPT sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Sebelum saya mewakili Ketua KKP Guru Jatani, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga meskipun dalam suasana hujan yang cukup lebat, kita bisa bersama-sama menghadiri KKP pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu guru khususnya kelas 2 dan kelas 3 yang kami banggakan, kelas 5 yang kami banggakan, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran penjenengan sedaya untuk menghadiri kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Yuliati MPT. Pada kegiatan kali ini merupakan salah satu pelaksanaan program pelatihan dari guru penggerak yang pada hari ini seharusnya itu yang menyampaikan adalah Ketua KKP, tapi karena belum izin tidak hadir maka perkenankan saya mewakili beliau. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga meskipun dalam kondisi hujan ini kita akan mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat sebagai dukungan kita baik secara langsung maupun tidak langsung terselenggaranya pelaksanaan dari pelatihan guru penggerak khususnya oleh Ibu Dewi Yuliati. Bapak Ibu sekalian
sekalian, sosok Ibu Dewi Yulianti MPD merupakan guru, salah satu guru yang sudah terpilih menjadi guru penggerak. Yang pada angkatan 7 ini antara lain juga Ibu Erna ya, Pak Sonaro sama Pak Bagas. Sedangkan Bu Erna sudah belum lolos itu. Ya, jadi ada 3 yang sudah lolos menjadi guru penggerak yang ini merupakan prosesnya. Semoga ini merupakan motivasi dari Bapak Ibu semuanya untuk ikut program guru penggerak. Ya, untuk angkatan yang ke-9, rekan-rekan kita juga sudah mengikuti itu. Ya, seleksi pertama sudah lolos. Ini untuk tahap berikutnya. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkanlah saya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan KKG dengan tema Desiminasi Budaya Positif, Disiplin, Keyakinan Kelas, Posisi Kontrol, dan segitiga restitusi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan KKG ini. Semoga Bapak Ibu tetap bersemangat dan nantinya ilmunya bisa diserap dan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Akhirnya Mak Kupat saya santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bu Nur KSI yang mewakili Ketua KKG Gugus Jatayu. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Dewi Yulianti MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Izin berdiri ya Bu, biar kesana enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari tim SD Sumur 2, selamat pagi. Minta tangannya dong Pak Minta. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Itulah yel-yel yang biasa kita sampaikan pagi hari ketika ketemu anak Bu. Selamat pagi, pagi luar biasa. Monggo apabila diadopsi di sekolah panjenengan. Ya. Terima kasih sebelumnya yang kami hormati Ketua KKG Gugus Jatayu atau yang mewakili teman-teman dari Gugus Jatayu serta rekan-rekan SDN Sumur 2 yang kami banggakan. Marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini walaupun di tengah hujan rintik-rintik kita dapat berkumpul semuanya. Bu Dewi berikan aplaus kepada yang mau berangkat. Berarti niat kita belajar bersama. Bukan saya sebagai guru panjenengan, tapi saya nanti siap untuk diajak sharing ataupun panjenengan membawa masalah apa di sekolahan, monggo kita bahas dalam KKG ini setelah Bu Dewi menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang budaya positif, disiplin, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pagi hari ini pasti agak bingung, Bu Dewi kok pakai baju seperti itu, tidak batik, kan tidak menyalahi aturan Bu. Gini, alhamdulillah kami salah satu anggota guru penggerak angkatan 7 yang seleksinya
di 1 tahun yang lalu yang lolos Pak Naro, Kepala Sekolah Mojo 3, dan Pak Bagas, SD Mojo 3 juga. Ya. Panjenengan pasti sering mengetahui kan Bu, guru penggerak itu sering didengung-dengungkan. Adakah yang pernah ikut seleksinya walaupun tidak lolos? Ada Mas? Belum? Ini karena belum. Oh ada Bu. Oh Bu ini. Yeah. Nah, silahkan mencoba, tak jamin enak, sangat enak bahkan. Ya. Kalau Anda sudah memasukinya pasti rumangsa kok kayak dibiyen-biyen ya, aku melu. Nah, pertama Pak, yang belum sertifikasi, jika punya sertifikat guru penggerak sebagai pengganti PPG, gratis disangoni, baju seperti ini gratis, kaos tiap berangkat diklat dikasih, tiap berangkat diklat dikasih transport, tidak hanya 100-200, soalnya banyak ya saya sebutkan nominal ya. Bu Dewi sangat apresiasi sekali angkatan 9 kemarin banyak yang lolos. Nah, ada Mbak Erlina Mojo 3, Mbak Ida Silahan 2, Bu Dayeni dan lain-lain. Dari Sumur 2 seharusnya ada Bu Maunah, tapi karena kesehatan dan juga faktor lain yang perlu Dewi sampaikan mengundurkan diri. Tapi panjenengan semua yang muda-muda, kalau tidak ikut gelap jadi Bu. Nah itu ya. Yang kedua, kalau misalnya panjenengan ingin ingin menjadi kepala sekolah, bukan ingin mengabdikan dirinya menjadi kepala sekolah, sertifikat guru dan penggerak itulah kunci utama sebagai pengganti diklat CKS di Solo. Betul Bu? Ya, pengen jadi asesor untuk akreditasi atau asesor ke mana-mana penilaian gitu Bu. Sertifikat guru penggerak itu kuncinya. Jika punya bisa berdaftar. Seperti banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Material tadi sudah tak sebutkan, ilmunya pasti tidak kalian dapatkan di yang lain. Monggo Mbak Erlina, Mbak Mesaroh, Mbak Halim dari Karangsari 1, Pak Miftah sendiri ya dari Sumur 2. Kedepannya pasti siap. Nah itu untuk pengawalannya. Nah, sekarang mari kita masuk. Bu Dewi berdiri di sini atas izin dari Pak Win, merupakan suatu penularan kepada lingkungan di sekitarnya tentang apa yang saya peroleh. Nah, sekali lagi aku tidak menggurui panjenengan, tapi ini hanya sekedar menyampaikan materi yang mungkin bisa kalian adopsi di sekolahnya masing-masing. Betul ya? Bu Dewi harap pulang dari sini ada sedikit yang bisa jenengan terapkan. Nah, jadi tidak pulang kaki itu cuma kumpul-kumpul guyon. Ya, misalnya itu kan kaki kumpul-kumpul guyon. Betul ya? Ben sing gak mangkat tuh belum itu loh Bu. Kok gak mangkat ya? Grade 1 tak sebut memang lebel. Oh ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Lebel belum ada. Iya. Oke. Terima kasih, kita masuk materi saja. Budaya positif. Nah, tidak usah tak baca, monggo jenengan lihat. Inilah gini Bu. Nah, kita itu harus membudayakan tentang hal-hal positif, sing api-api di sekolahan. Nah, apa saja itu? Yo sikap disiplin, tanggung jawab, hormat dan patuh. Pun biasa nggih, panjenengan nyentos. Nah, itulah yang dinamakan budaya positif. Panjenengan lakoni tapi sekarang disimpulkan. Oh, berarti itulah yang namanya budaya positif. Ngoten. Jadi, sekolahnya itu berpihaknya pada murid. Tidak ngeten. Sekolah ini gurune kereng. Nah, jadi ini kan tidak berpihak pada murid tapi berpihak pada keinginan guru. Nah, selanjutnya
Untuk membangun budaya positif perlu apa? Ya perlu lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, dadosnya ngeten, jenengan kan ngerti IKN, kurikulum merdeka, nggih kan? Nah, caranya menciptakan IKN ku piye? Ya budaya positif dibangun dulu baru tercipta IKN. Caranya seperti ini, menciptakan anak yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Monggo Bu, paradigma kita itu diubah. Paradigma yang gimana? Ini ada. Maaf tadi pointer saya ketinggalan. Ini kan enak disorot gitu lah. Bahwa selama ini kita tuh dalam ilusi kebanyakan ya. Guru itu terlalu mengontrol murid, bahkan berlebihan Bu. Gimana ya? Kayak kudu ini, biasanya kan gitu, kudu. Yang kedua itu biasanya tuh jenengan sering kritik. Kalau cah sing salah itu mesti jenengan kritik biasanya. Ya, entah kalau di SD lain tidak. Kalau Bu Dewi dulu jadi guru, sebelum jadi guru penggerak sering kritik murid. Cah kok ngono lho. Anggap dina peratan mesti kesat iki. Nah, dia tak anggap gitu. Terus ilusi jenengan mesti pernah gini. Wong gede itu mesti punya hak memaksa. Niku mesti. Sama anaknya Pak Miftah mesti kan dia pernah apa? Nah, gitu ya. Itu rada dihilangkan sedikit-sedikit. Itulah yang namanya paradigma teori kontrol tuh gitu. Ya, gitu ya. Selanjutnya. Nah, inilah yang akan Bu Dewi sampaikan gimana cara memperbaiki paradigma kita. Misalnya, kita kan beranggapan tiap anak itu punya keinginan yang sama. Itu beda ya Bapak Ibu. Yang benar tiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Anak-anak yang senang diulang seni kayak muridnya Pak Wahyu. Nah, ya wajar dibiarkan lebih ke seninya. Ada yang muridnya senang diulang matematika, ya Pak Miftah ya seperti itu. Terus semua orang tuh melihat yang sama. Nah, padahal pasti tiap anak itu memiliki gambaran yang berbeda. Guru ekonomi ini guru, tapi ini kan dipendem aku selama ini. Itu ya. Selanjutnya, nah kita harus memperbaiki Bu, bahwa kita harus memahami Bu, orang lain itu memandang dunia berbeda. Terus bahwa yang bisa mengontrol itu orang lain. Biasanya kan guru tuh wajib mengontrol anak, padahal yang mesti anak itu diciptakan kudu iso mengontrol awake dhewe. Kayak jenengan yang jadi putranya kan ini juga ada yang benar. Kalau dia dewasa kan ini kudu iso mengontrol awake dhewe. Monggo dari SD sudah dibiasakan, ngoten ya. Terus selanjutnya, nah yang paling penting itu tentang kita usahakan di kelas itu tidak ada model berpikir menang dan kalah. Ya, itu loh sih biasanya salah itu. Biasanya tuh kita terlalu sen bijine apik itu tak wae ribet. Ya, biasanya Pak Khairul gitu Pak. Oh, gimana? Itu sebenarnya anak dari Bu Dewi dapat diklat guru penggerak. Jangan Pak. Nah, karena tiap anak itu punya sisi positifnya dewi-dewi tadi. Jadi anggaplah semuanya itu menang dan menang. Tidak ada anak yang menang dan kalah. Nah, ini salah satu disiplin budaya positif yang tak angkat, disiplin, tidak usah tak terangnya. Nah, inilah selanjutnya tentang perilaku disiplin. Nah, kita sebagai pendidik pasti wajib menciptakan siswa yang disiplin, betul ya? Untuk apa? Nah, agar mereka bisa menghargai diri dan lain-lain seperti itu. Nah, ini yang paling penting ingin saya sampaikan. Sebelum Bu Dewi sampaikan, coba Bu Dewi mau minta pendapatnya. Tidak kayak Bapak Jamu ngomong terus. Mbak Erlina saja. Mbak Erlina kan sampun ikut PPG. Alhamdulillah sudah jadi guru profesional. Selamat. Apakah sudah diterapkan pembentukan keyakinan kelas di sekolah di kelasnya?
keyakinan itu kesepakatan enggak? Pernah? Pernah. Coba sebutkan satu saja enggak? Kesepakatan kelasnya jenengan apa? Kalau datang terlambat menyebabkan guru membuang sampah ke tempat sampah. Datang terlambat membuang sampah ke tempat sampah dua. Bagus enggak ya? Itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai pendidik itu wajib sebelum memulai pelajaran, kita bentuk keyakinan kelas. Terus sekarang ini ayo bareng-bareng kelas ini mau gimana, akan bagaimana. Nah, misalkan ada anak yang terlambat gara PR, yang tidak gara PR gimana, jenengan tawarkan dan terburuk. Jadi anak terus bilang, itulah terus jenengan tulis, Pak. Tulis di seperti ini. Ini keyakinan kelas di sekolah kita. Jadi ada budaya membaca, ada sudut baca seperti itu. Terus selalu bekerja sama, saling bergotong royong dan sebagainya. Kondisional tergantung kebutuhan di sekolah Anda. Nah, ini jadi monggo kalau memang yang tak sampaikan ini jenengan sudah tahu, dingapunten. Kalau memang belum tahu, sebagai referensi, jadi kita sebagai pendidik perlu adanya keyakinan kelas, kesepakatan misalnya ini Bu, sebelum kita ngajar atau misalnya dibentuk seminggu sekali gitu, ditulis Pak. Memang ketemu Pak Wahyu sudah membuat ya Pak ya, orangnya keluar, ditempel di pojok itu Pak ada loh. Kesepakatan kelasnya apa? Ya doakan Pak Wahyu, Pak Miftah, Mbak Ayu dia Jenom. Oh iya, guru penggerak bukan hanya PNS bisa wiyata asal punya SIM PKB. Itu perlu. Tadi belum Dewi sampaikan. Oke Bapak Ibu. Bu Dewi itu senang Bu kalau teman-temannya sukses, kalau teman-temannya bisa tak buka 20 macam WA atau telepon saya untuk pengen jadi guru penggerak. Mau nggak tanggal burun? Nah, tak buktikan Bu kunci-kunci nih, soal-soalnya yang keluar RPP nih gitu. Bu Dewi gak pelit insya Allah. Bisa ditanya kok SD lain, Mbak Ida Medeli, Mbak Udayani itu semuanya ya insya Allah kalau tak kasih trik-triknya gitu. Monggo nanti usah ewah-ewah tanya sama Bu Dewi biar caranya ya bukannya sombong ya kan, kalau ilmu dibagikan katanya barokah. Nah, selanjutnya sebenarnya saja Bu ini insya Allah 1 jam. Tentang kebutuhan dasar manusia, pasti jenengan sebagai manusia orang urip punya 5 kebutuhan bertahan hidup. Mesti orang nggak mungkin kan, aku pengen mati kecuali orang gila. Nah, pasti aku juga takut masih pengen bertahan hidup. Yang kedua pasti butuh cinta dan kasih sayang. Terus Pak Andi. Mantan tanya Bu. Nah, selanjutnya kebutuhan atas pengakuan. Ini loh saya gitu. Ya walaupun jangan sombong ya, tapi kan tetap seperti misalnya Mbak Mai, saya di kelasnya kan pengen dilihat muridnya, guru bisa ngajari gini kan tetap ibu nyontoni dari pengakuan. Terus kebutuhan kebebasan dan terakhir kebutuhan kesenangan. Iki loh Bu, yang perlu ditekankan. Buatlah murid punya rumah kedua kalian di sekolah. Dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah masang sekolah ramah anak, itu artinya sekolah sebagai rumah kedua bagi anak. Monggo kita ciptakan bersama-sama. Nanti apabila ada yang di sekolah ini yang bisa kalian adopsi, monggo. Selanjutnya, masih ada 2 materi. Inilah nanti yang ada videonya, bisa jenengan lihat. Materi ketiga tentang posisi kontrol.
pernah mendengar Bu tentang posisi kontrol, Mbak Hani? Belum? Nah, nah, sebagai guru kita itu sering ada di 5 posisi kontrol ini. Coba dengan Dewi Pak Jamu melihat dirinya sendiri selama ini sebagai posisi yang endi. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, 3 sebagai pemantau, 4 sebagai teman, 5 sebagai manajer. Biasanya aku jadi apa ya? Nah, Dewi belum nyebut Mbak Titin. Nah, jadi apa Bu biasanya Bu Titin yang gede satu siapa namanya? Eva. Jadi apa Bu? Manajer. Mangga apa jadi teman ya ngobrolkan aja. Kadang guru setiap datang, Pak guru dipeluk gitu kan. Ada asal yang meluk jangan anak kelas 6 ya Bu. Pamintah ya lah, ada guru anak kelas 6 pamintah gitu rangkulan gitu. Jadi ini aja Bang sama anak wanita, dia kan kelas 6. Penghukum madane ya, gitu. Nah, sekarang yang selanjutnya, nah ngeten Bu Dewi punya video, monggo jenengan amati selama ini Anda ada di posisi mana? Ngeten. Yang bisa jawab pasti diri dunia sendiri nanti. Gimana Pak? Asal gimana? Salam bahagia Ibu Sambil bincang-bincang, nanti di video ini tuh ada 5 posisi kontrol itu terlihat semua Bapak Ibu. dalam penerapan disiplin Kasusnya sama, anak telat tapi guru memposisikan dia itu sebagai 5 posisi ganti-ganti gitu. Nanti dapat dengan amati yang pertama ini posisi sebagai apa. Monggo. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Mulai diamati, diresapi. Kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren. Namanya Naren, dia telatnya lama, 20 menit. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Si penghukum, Pak Minta tadi katanya. Naren, sini kamu. Telepon monggo, diamati. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Malah kayak militer ya Bu, 5 kali. Sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya
berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita masuk yang kedua, posisi membuat bersalah. Ada seperti ini. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Aku sambil Bu, jajannya hanya seadanya yang bisa disampaikan oleh Gus Jatayu. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita bisa sebagai teman juga. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang terakhir sebagai pemantau atau pemonitor. Naren, Jujur ya Bu, ternyata. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
diidentifikasi Bu, ditanya dulu. Konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas tepat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oh ya, masih satu sebagai manajer nanti kita identifikasi cocoknya kita melakukan murid seperti apa. Dengan contoh ini kan terlihat Bu, anak ini lebih senang diperlakukan seperti bagaimana. Terakhir, Naren! Selamat Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan nah sekolah ditanyakan keyakinan kelasnya apa, makanya perlu panjangnya juga. Jadi, dan Dia ingat. orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakini. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau kita keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat kata Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alamat, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali. Jangan lupa diucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita saja kalau diucapi orang terima kasihnya kayak uang kayak gitu. Bocah atau jadian mengucapkan terima kasih wis boleh gak Sikap umum. disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan Banyak banyak netral saja, tidak Tujuan emosional. dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Dia akhirnya merefleksi. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adanya kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Setelah panjenengan ganti ke slide, setelah panjenengan melihat 5 posisi kontrol, coba salah satu Bu Dewi minta Bu Henin pendapatnya. Jadi kalau anak yang melakukan kesalahan, kita harus di posisi mana baiknya? Terima kasih Bu Dewi memberi kesempatan kepada saya. Kalau menurut saya, jika ada anak yang melakukan kesalahan, dari video yang saya lihat tadi ya, itu lebih ke posisi manajer. Jadi dia bisa merefleksi sendiri kesalahannya itu apa, lalu dia akan berusaha untuk menemukan solusinya itu bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Bu Dewi minta pendapat satu orang lagi, Pak Khairul coba. Kalau guru cowok biasanya pripun? Apa ben merasa bersalah? Ben. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya melihat video yang ditampilkan oleh Bu Dewi,
itu saya cenderung ke nomor 1. Saya sering marah-marah, Bu. Kalau ada melihat murid saya yang membuat onar atau terlambat. Tetapi setelah melihat video yang ditampilkan oleh Bu Dewi, saya akan cenderung ke nomor 5, yaitu yang manajer. Kenapa saya pilih yang manajer? Seperti yang dikatakan oleh Bu Hanim tadi, jadi siswa itu bisa merefleksi dirinya sendiri, apa yang kesalahan yang telah diperbuat, sehingga siswanya itu bisa membangun dirinya itu agar lebih baik lagi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, jawabannya luar biasa sekali ini. Baru dapat apa ya namanya ya, diklat 10 menit betul Bu. Dan pinter-pinter berarti bukan gurunya yang pintar, tapi muridnya, pesertanya yang pintar. Tepuk tangan. Terima kasih, luar biasa sekali. Itulah Bu yang selama ini saya dapatkan di diklat ya, punya hal-hal baru. Saya saja merasa kok gak dibien ya ajarannya. Ya kita seharusnya tuh ada di posisi manajer, bukan kepala sekolah tok Bu yang punya jiwa manajer. Kalau kepala kan memang manajer ya, jadi jadinya perlu kita luruskan ya bahwa kepala sekolah itu tidak ada beban jam mengajar, tapi kita itu dalam SK memang sebagai manajer menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menciptakan hubungan kerja yang kondisional gitu Bu. Jadi nek jenengan kadang kan kepalanya gak ngajar karena memang kita tugasnya manajer. Nah, jenengan untuk murid juga harus melakukan sisi sebagai manajer. Nah, manajernya seperti apa tadi? Suaranya netral, tidak emosi. Misalnya emosi ya, ambil nafas dulu, gitu. Ucap seperti Bu jenengan. Darah tinggi kan sekarang banyak ya Pak, emang 6 kok stroke gitu lah ya. Terus deh, jadi ditanya dulu kenapa. Kalau bocah gak pakai bandel, mesake Pak. Nah, pesanan mesti dengan buat jadi orang yang merasa bersalah. Nah gitu. Kalau udah bolak-balik ya monggolah kita penghukum, tapi penghukum yang tidak secara fisik. Misalnya tadi kan ada pemantau, dia menghukum dengan memberi tugas apa tadi? Boleh, itu kalau udah bolak-balik udah cacing dablek. Ada ya Pak di sini memang Pak Miftah bagas apa? Ya kalau yang tidak itu ya monggo kita sebagai manajer dulu sebagai teman. Dan itulah tambahan ilmu posisi kontrol. Nah, ini salah satu kata kalimat verbal yang bisa panjenengan semua contoh. Misalnya perilaku atau positif. Apa konsekuensinya? Tanya ke anak. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan dan lain sebagainya, ya. Tidak perlu Bu Dewi sampaikan ya di sini. Nanti apabila ada yang membutuhkan materi ini, apa bisa di grup gugus saja Bu? Betul ya. Tapi kalau di gugus itu hanya kepala sekolah ya Bu. Oke, nanti kepala sekolah bisa disampaikan ke lainnya. Ya. Seperti ini bukan hanya Bu Dewi Bu, di gugus Nusantara hari ini di jam yang sama Pak Naro juga, di gugus Barat Pak Bagas. Jadi 3 serentak, 3 gugus. Madam, itu ada beberapa referensi yang panjenengan bisa tiru. Materi terakhir, nah, segitiga restitusi. Nah, Bu Dewi jadi pindah sini saja Pak. Nah, segitiga restitusi itu apa? Coba Bu Dewi belakangnya Pak Khairul belum kenal, coba Pak. Guru mana sih? Dari SDN 2 Bu. Oh, nggih, anakku yang namanya Mbak Farida. Mbak Farida. Oh iya. Mbak Farida apakah sudah mengetahui segitiga restitusi? Sejujurnya belum sih. Belum. Ini, baru. Inilah dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu panjenengan lakukan ketika mengatasi anak yang melakukan pelanggaran tadi. Nah, jadi tindakan panjenengan itu yang dinamakan segitiga restitusi, solusi ini. Nah, urutannya gini. Nah, segitiga restitusi itu
agar siswa bisa memperbaiki kesalahan sehingga terbentuk karakter siswa yang baik bahkan lebih kuat. Jadi sing elek itu gak cuma malah apik, tapi malah luwih apik. Dan pertama, jika kita menghadapi anak itu menstabilkan identitasnya dulu. Nah, gini, jenengan menata hati, menata suara, terus panjenengan itu gini, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya murid kan Bu. Jenengan apa deh? Sekolah tidak pernah telat, tidak Yunda. Nah, pernah kan? Oke, jenengan apa saya obat? Aku yang tahu telat. Terus dan kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi wajar. Seperti diklat tekonin molor wajar. Jadi ya pernah. Nah, itu wajar. Nah, jadi kalian bisa bilang gini sama yang lain, yang salah ngeten. Kira-kira yang kamu lakukan sebenarnya juga dilakukan orang lain kok. Bapak juga dulu pernah melakukannya. Nah, gitu. Bapak juga pernah tidak bersungguh-sungguh belajar, gitu. Tapi kalau berbuat salah harus diperbaiki ya, gitu kalimatnya. Nah, itu masuk dalam aspek menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah sudah stabil, jenengan perlu memvalidasi tindakannya yang salah. Selanjutnya kalian bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya ini yang lupa disampaikan aku. Ya enggak, kadang kan langsung ngamuk kayak sepur kereta api tak mandek gitu ya. Nah, belum tanya, kan bisa juga bayar mati, kopinya telat dan gimana gitu kan. Nah, terus tanya selanjutnya, nah, apakah ada yang lebih efektif? Nah, apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak yang ketiduran di kelas kan bisa ditanyakan, iya Teh, saya butuh apa? Ibu Bu, misalnya ibuku itu gak tahu nyinaoni aku dan lain-lain, pasti kan cerita. Yang terakhir, setelah kita memvalidasi tindakan, kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi menurut kalian keyakinan kelas jadi piye? Kayak tadi tuh Bu, telat. Terus rencananya bagaimana memperbaiki? Nah, bla 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 dan lain sebagainya. Kita juga bisa menyinggung. Misalnya, apakah kamu ingin terus seperti ini? Dan lain-lain. Nah, kalau sudah mengetahui segitiga restitusi langkahnya, nah ini tadi penjelasannya. Nah, ada 3 kasus. Nah, ngeten. Coba Bu Dewi bukan bagi 3 kelompok. Monggo ini kan terakhir sampun. Misalnya barisan sini apa dibahas bersama ya Bu? Kasus. Nah, ngeten mawon. Monggo kita bahas bersama satu-satu. Mangke nyuwun pendapatnya kan nyebui ya. Ya ngeten ya. Nah, monggo Bu Dewi bacakan. Ibu Santi sakit, tidak masuk ke kelas. Nah, Ibu Eni guru baru 2 tahun mengajar di SMP, menggantikan yang sakit. Nah, ada 2 anak, Vivi dan Natali, bersikap seenaknya, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Akhirnya Ibu Eni menyapa, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali tertawa, Bu santai saja tetap ngobrol. Nah, ini pemecahannya. Ini. Nah, akhirnya Ibu Santi itu memanggil Vivi dan Natali. Kenapa mereka kok? Apakah mereka mau memperbaiki permasalahan yang ada? Vivi dan Natali ragu-ragu Pak. Awalnya membela diri, namun akhirnya minta maaf. Nah, terus akhirnya menanyakan kembali. Nah, terus Vivi dan Natali mengakui bahwa itu melanggar keyakinan kelas. Dan terus biasanya bagaimana? Akhirnya Vivi dan Natali meyakini bahwa sikap menghormati dan bagaimana penerapan di sekolah
sekolah itu harus dikembangkan. Akhirnya punya ide, cah sekarang kan udah canggih-canggih. Ini contohnya siswa SMA, dia kirim email, bisa WA ya bisa email ke Ibu Eni. Nah, yang tadi loh Bu, diacuhkan, disepelekan gitu. Nah, dia bilang, Bu Eni, Bu, aku sudah memberitahu kepala sekolah bahwa jika tidak ada guru lain, aku akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dia mau menerima kehadiran guru yang baru. Nah, menurut panjenengan dari kasus ini, apakah sudah masuk 3 langkah segitiga restitusi, langkah yang dilakukan oleh Vivi, Natali dan juga gurunya? Coba Mbak Erlina, menurut panjenengan. Menurut saya sudah menanyakan keyakinan atau kesepakatan tadi, dan anak juga sudah tahu kesalahannya bagaimana. Kira-kira seperti itu. Tepat sekali. Sudah dilakukan 3 langkah restitusi. Nah ini Bu, sudah memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan, cuman menstabilkan identitas belum, ya. Dan kan belum ditanya ya langsung to the point. Jadi tidak apa-apa Bu, panjenengan langsung memvalidasi. Yang penting langkah-langkahnya ada yang jenengan lakukan, 3 langkah itu. Nah, menurut Anda, apakah restitusi itu sudah sesuai Bu? Sudah jawabannya ya, sudah. Nah, mereka sudah menanyakan keyakinan, sudah menyusun bagaimana sikap saya nantinya, terus mengirim email dan lain sebagainya ya. Nah, terus posisi apa yang diambil sebagai apa Bu? Nah, ini jawabannya teman, apa panjenengan cocok? Tadi langkahnya sebagai teman apa manajer? Menurut panjenengan? Apa Mbak Yunda? Coba Mbak Yunda. Teman apa manajer? Langkahnya, kalau Bu Dewi cocok teman, kalau Mbak Yunda bikin pendapat, ya dia karena dia secara Mbak monggo. Ya apa Mbak saling. Tadi kan Ibu sudah disampaikan, ayolah tugasnya dikerjakan, itu disampaikan sebagai teman. Sebagai dia partner gitu ya, memposisikan diri. Tapi juga sebagai pemantau, nah juga ada. Terakhir kasus kedua, nanti setelah ini kita penutup. Namun sebelum penutup mau ditunjukkan video salah satu tindakan segitiga restitusi yang Bu Dewi lakukan di sekolah ini ketika ada anak yang salah. Nanti monggo panjenengan lihat kasus kedua, ya kan. Nah, Sabrina bangun terlambat terburu-buru. Dia pakai sepatu hitam, tidak pakai sepatu hitam, namun pakai sepatu coklat. Nah, baca monggo. Nah, Pak Lukman menanyakan peraturan. Nah, dijawab, karena terburu-buru aku tidak mengenakan sepatu. Pak Lukman jadi bersikeras, taruh dowo penggaris. Nah, sudah terlambat salah pula. Sabrina minta maaf, namun Pak Lukman tidak mau. Dia jawab, tidak, kamu melanggar. Nah, ambil sepatumu di rumah. Nah, atau antarkan siapa yang bisa mengantar sepatu dan copot sepatumu selama 1 hari di sekolahan. Coba, apakah ada Bu di Karangsari 3 yang melakukan seperti ini Bu? Tidak ada, alhamdulillah ya. Nah, ini sudah contoh yang salah kaprah dan penanganan kasus. Langsung saja monggo. Nah, jadi Bu Dewi simpulkan dia itu sebagai penghukum. Nah, coba kalau Pak Khairul Rosidin, coba kalau sebagai colok kan Pak ya. Cocok apa tidak Pak dari Bu Dewi ini? Nah, menurut Bu Dewi penghukum. Menurut saya juga sesuai dengan juga setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Dewi sebagai penghubung, karena apa tadi kan dia langsung mengejas anaknya tidak boleh masuk sepatunya Bu ya. Nah itu kan dicopot. Ya itu kalau menurut saya juga setuju dengan Bu Dewi sebagai penghubung.
ini. Nah, jadi kita seharusnya seperti ini. Jadi mengapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Nah, seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus sepatunya diapakan ya? Itu yang benar. Jangan langsung sepatunya buang, kue nyeker ke kelas. Nah, nanti masuk angin bukan Bapak Ibu. Nah, misalnya itu musim hujan, ya jangan ya. Sebaiknya kita meninggalkan aturan seperti itu. Dan kita perlu yang ketiga. Nah, kamu ingat ya peraturan kita itu tidak boleh pakai sepatu coklat lagi, misalnya ini hari Senin, dan lain sebagainya. Nah, ini posisi kepala sekolah Bu Dewi mendapat materi kemarin. Nah, kalau sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang akan dituju? Nah, nilai kebajikannya. Jadi, kalau semuanya pakai hitam, biasanya itu menghindari kesenjangan sosial. Ya. Tapi karena kita memang hidup di desa, ya, Bu Dewi pertama kali kesini, ya, mau tak adakan aturan dari Senin hitam, masih tak tolerir sampai mereka menggunakan sepatu hitam dengan bertahap. Matan kalau di sekolah saya, alhamdulillah sudah Pak di sini ya tiap hari Senin. Ya. Awalnya memang Bu tidak langsung Bu Dewi ketati, ya. Lama kelamaan ya. Di SD Negeri 2 Bu Dewi yakin sudah. Ya. Hitam semua alhamdulillah. Nah, awalnya di sini Bu Dewi jujur saja tidak hitam, ya, tapi bertahap. Ternyata memang orang desa ya, maklum. Nah, terus menyikapi langkah. Nah, tidak setuju menurut saya, ya. Itu. Ini hampir sama, hampir sama. Nah, terakhir, Bu Dewi punya untuk penugasan kemarin ada beberapa video, monggo panjenengan bersani sebelum kita tutup. Apabila itu menurut panjenengan bisa dituruti, monggo. Apabila aku sudah melakukannya, nih, alhamdulillah. Sebentar saya keluarkan. Nah, ini anak yang jam olahraga kaosnya tidak dimasukkan. Ya, biasanya Bu Dewi sering olahraga dimasukkan saja, seperti itu. Nah, penanganannya. Atau misalnya tidak pas olahraga, ketika pakai merah putih, ya, monggo bisa diadopsi penanganannya. Kadang kan bocah kok gak dilebokke. Kita tanya sampai dia sadar. Apakah kegiatan Mbak Ferry untuk memperbaiki kesalahan bisa dilakukan sekarang? Ya, silakan. Ya, perlu elusan, bahkan Bu, memegang pundak anak. Kepala ada mengelus itu perlu. Selanjutnya kita langsung saja dulu, nanti dia menggon komennya
Ngeten. Nah, ini ada musim bola kemarin tuh. Saya ngantukan gitu di kelas. Nah, bagaimana penanganannya? Intinya kita tanya bagaimana, kenapa, bagaimana dan kenapa, sehingga terakhirnya begini. Nah, dia bilang sendiri, saya minta maaf, saya akan tidak mengulanginya lagi. Kita berikan penguatan positif dan dia tambah semangat. Nah, jadi seperti itu. Nah, terakhir sebelum Dewi tutup, Bu Dewi yakin di sekolahan panjenengan masing-masing sudah melakukan budaya positif dan langkah segitiga restitusi, tapi belum mengetahui ini ternyata sejenis segitiga restitusi. Ini saya ternyata budaya kontrol, posisi kontrol. Nah, Bu Dewi nyontoh pendapatnya Bu Ii, monggo. Sharing Bu, pengalaman kalau di sekolah panjenengan, jadinya mengatasi apa anak yang kesalahan masih melakukan apa? Coba kalau Bu Dewi kemarin ini, bagaimana penanganannya, monggo. Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya kira permasalahan sehari-hari yang terjadi di sekolah hampir sama. Jadi dunia anak-anak memang unik dengan keunikan masalahnya masing-masing. Misalnya untuk di kedua itu anak sering keluar kelas, itu bapak ibu guru sering memantau itu. Apa penyebabnya kita cari, kemudian kita komunikasi dengan anak-anak. Saya tidak bisa mengidentifikasi apakah masuk dalam 3 restitusi yang mana, tapi kami memang sudah melaksanakan itu. Kemudian selain memberi penguatan, kami memberi pengawasan pemantauan. Jadi sejauh mana anak itu melaksanakan keyakinan kelas tadi, kesadarannya untuk memperbaiki diri, kami pantau, semua guru maupun kepala sekolah memantau sejauh mana. Jadi itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu, ya luar biasa sekali. Ya, jadi memang kita mungkin biasa melakukan hal seperti ini, namun monggo mulai dari sekarang kita menambah hasanah ilmu kita. Ternyata inilah yang namanya segitiga restitusi dan lain sebagainya. Monggo sebelum menutup kita simpulkan bersama seperti anak-anak sebelum ditutup saja ada refleksi ya, refleksi kesimpulan. Bu Dewi minta tolong satu, setelah keluar dari sumber 2, apakah ada sedikit ilmu saja yang Bu Dewi sampaikan yang menurut panjenengan itu berguna dan hal baru yang belum Bu Dewi minta suaranya Bu Fatia ya belum, tadi hanya kenalan ya. Napa Ibu kira-kira yang Bu Dewi sampaikan hari ini? Pakai mic saja. Yang tadi. Sesuai perkiraan kita selesai jam 11. Posisi kontrol, kemudian kita sebagai yang mana, dan setelah dari sini kita tahu kita itu harus seperti apa yang paling tepat. Kemudian hal yang kedua itu tadi segitiga restitusi dari kegiatan 3 tadi, dan itu adalah solusi atau solusi dari penyelesaian masalah-masalah yang ada di SD.
validasi tindakan, Iya. kemudian menstabilkan identitas dulu, baru memvalidasi. Validasi, kemudian yang ketiga Ya, penyelesaian penanganannya bagaimana? ya Bu, jadi itu sih yang dapat saya ambil dari kegiatan ini dan sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru yang ada di SD. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih sudah cukup mewakili refleksi maupun penyimpulan dari kegiatan KKG di pagi hari ini. Ya. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam event-event selanjutnya panjenengan Bu Dewi undang lagi atau mungkin nanti kelas Bu Dewi rolling saja lah. Nanti kelas berapa dengan semangatin ya nyuwun tulung bahwa KKG itu kegiatan yang berfaedah, tidak hanya kumpul-kumpul guyon. Ngoten nggih, menawi saged sudah disediani tempat segini banyaknya seharusnya terisi. Ngoten nggih. Bu Dewi pribadi dari Gus Jatayu menyampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di SDN Sumur 2. Nggih. Apabila ada tutur kata maupun perilaku dalam penyampaian materi, Bu Dewi mohon maaf. Sebelum pulang nanti Bu Dewi tolong foto bersama sakit ya Bu untuk laporan dinas. Mohon disampaikan pada kepala sekolah yang belum hadir bahwa untuk kedepannya insya Allah nanti KKG akan diaktifkan ya Bu. Nanti bisa juga gantian itu Bu Dewi ngisi Garuda ben gak bosen maksudnya. Nanti di sini diisi Pak Naro biar rolling gitu. Mantan ya. Kurang apakah ada yang ditanyakan dulu karena kami dari dinas perlu feedbacknya. Boten sudah jelas ya. Terima kasih banyak. Semoga diseminasi budaya positif, disiplin, keyakinan keras dan segitiga restitusi ini mampu panjenengan terapkan di sekolah masing-masing dengan kondisi disesuaikan kondisi real di lapangan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah KKG Gus Jatayu tanggal 4 Februari 2023 segera kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa barokah bagi kita semua. Akhirnya dari saya pribadi, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya